Atau Mas Tata memang secara sosial dekat dengan, kalau misalkan sosial terus mungkin dekat dengan preman-preman Jogja, aku nggak tahu ya. Memang faktanya betul, Mas. No, I'm not a writer. Okay. Anda sedang mendengarkan podcast dari Sinematari. Setara dalam sinema. Halo warga sinema, salam jumpa. Semoga Anda selalu bahagia, senantiasa dalam lindungan Tuhan serta naungan semesta. Masih bersama saya Jati Dan saya Yoga. dalam podcast Sinemartani Season 1. Nah, episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu filmmaker yang terutama untuk teman-teman di Jogja ya, itu nggak asing ya. Tapi kiprahnya sudah sampai nasional, tapi latar belakangnya itu kompleks juga ternyata. Musisi iya, pengusaha iya, sutradara iklan Iya. Lagi apa gimana? Itu salah satu usahanya macam-macam, ada kafe, ada homestay, ada terakhir saya malah tahu kaos. Wah, luar biasa. Tapi saya kenalnya dulu malah anak band hardcore ya, oke. Hardcore. Keras, adas. Ya tak apa meneh. Aku nggak tahu ngomentarin apa itu. Baik, selamat malam ya ini sekarang ya. Ketemunya malam ini. Selamat malam Mas Tata Sidarta. Selamat malam Mas Jati, selamat malam Mas Yoga. Sehat tuh Mas? Puji Tuhan sehat Mas. Oh, Kudu sehat-sehat lah situasi kayak gini. betul. Rezekinya sehat? Ya rezeki sedang disehat-sehat. Imun finansial. Imun finansial. Imun finansial. Kabeh problemnya rata-rata saiki imun finansial ya. Sama Mas, kita juga sedang mengupayakan biar kita sehat. Baik, lagi sibuk apa Mas Tata? Saat ini aku lagi sibuk mendevelop sebuah series yang mungkin aku juga belum bisa bilang judulnya apa. Tapi itu sedang kita kerjakan proses development kreatifnya dan penulisan naskahnya yang nantinya kita secara jadwal syuting itu ada di bulan Desember sih. Gitu, Desember Januari gitu. Ya di Jakarta, Jadi ya sekarang waktu-waktu saya di beberapa bulan terakhir ini ya sangat tersibukkan sama proses kreatif yang itu Mas gitu. Oh, yang itu. Ya. Gak boleh nyebut judul ya. Ya. Aku belum bisa nyebutin. Tunggu spoilernya. Loh. Berarti tahun depan ya Mas tayangnya ya? Tahun depan. Pertengahan tahun depan mungkin. Ya, kita doakan lancar lah ya supaya bisa. Oke. Amin, terima kasih. Nontonnya di mana Mas nanti? Nontonnya bisa di Video.com. video.com. Oh, di video.com. Oke, siap. Saya ini kenal Mas Tata dulu udah lama banget sebenarnya. Cuma aku masih penasaran sampai sekarang kok bisa terjun di film tuh awalnya gimana tuh? Oke. Sebenarnya kalau kita tuh kenal tahun 2006 ya kalau nggak salah itu Indie Fest waktu itu ya. 2007 ya? Light Indie Movie, betul. Nah, sebenarnya pas di tahun itu tuh aku memang sudah punya passion tentang audiovisual sebenarnya. Tapi kalau bicara tentang film itu sebenarnya enggak gitu. Karena aku di titik itu aku enggak sama sekali enggak tahu proses filmmaking, membuat film pendek itu seperti apa, merumuskan film pendek itu seperti apa. Itu benar-benar aku buta. Tapi yang aku tahu pada saat kemudian terjun ke LA Movie Indie Fest itu kan karena aku punya basic aku punya ketertarikan atas audio visual dalam konteks itu video klip atau sesuatu yang berbau-bau video art gitu kan. Karena kan aku seni rupa kan jurusan kuliahku di seni rupa UNY. Nah, Seni rupa malah Mas. betul. Nah, dari Pendidikan berarti? pendidikan seni rupa. Wah, calon guru. Calon guru. Makanya biar ada acara jenenge dendang calon guru. Wah, mantap. Ini calon guru. Neng ya di DO. Oke Mas Guru. Oke Guru. SPD udah banyak. Nah, terus setelah itu kan sebenarnya proses membuat film di LA Movie Indie Fest itu adalah proses pertamaku yang benar-benar membuat film gitu. Artinya memang kalau bicara secara langkah-langkah membuat film atau bagaimana sih sistem membuat film itu kan aku sebenarnya benar-benar buta. Cuman memang kebetulan orang-orang yang waktu itu membantu kita waktu itu kan memang dari orang-orang dari MMTC kan. Jadi memang orang-orang yang punya basic bagaimana step by stepnya membuat film gitu.
Dan dari titik itu aku justru banyak belajar tuh skema membuat film itu seperti apa, bagaimana cara belajar untuk menjadi seorang sinematografer, bagaimana cara untuk menjadi seorang sutradara gitu. Aku belajar banyak dari situ. Walaupun setelah project itu selesai, aku nggak punya semacam passion pengen bikin lagi sebenarnya, enggak gitu. Karena waktu itu aku caranya aku audiovisual itu bisa mendapatkan uang. Nah, jalan pintasnya kan waktu itu syuting manten sama bikin video klip gitu. Itu jadi jalan pintas yang intinya caranya aku bisa golek duit dari bermain audiovisual gitu. Nah, cuman di tahun 2011 apa 2012 ya aku agak lupa. Itu titik di mana aku mulai bertemu dengan beberapa teman-teman filmmaker, beberapa orang-orang yang aku kenal gitu. Nah, mereka itu kan teman-teman yang salah satunya ada Mas Bacep, terus ada Mas Jambul dari Teater Garasi, terus ada Sinung Winahyoko gitu kan. Dia juga seorang sutradara yang beberapa kali film pendeknya menang di Busan Film Festival, terus ada yang di Kanada gitu. Aku agak lupa beberapa ininya. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang selalu bicara tentang kritik film gitu. Ketika ada orang membuat film, aku dalam konteks itu aku sebagai penonton ya gitu. Tapi kan kadang kan aku dulu konco-konconya dong ngrasani film ini mereka dong gawe film kok gitu kan. Dan dalam kondisi ya mungkin waktu itu lagi dong ngombe-ngombe kan gitu kan. Dalam posisi itu aku mempertanyakan itu loh. Kalian ki apa jenenge ngobrol ke soal film ki apakah kalian juga membuat film gitu. Terus tapi kan aku juga sebenarnya sebagai pelaku juga kan. Aku juga seorang yang wah filmnya kayak elek gitu. Nah, akhirnya dari obrolan kayak gitu mereka menantang aku untuk membuat saya kok mampu bikin film enggak gitu kan. Aku mampu, aku bisa bikin film yang lebih bagus dari yang orang lain buat, aku bilang gitu. Nah, dari situ akhirnya muncul taruhan-taruhan lah yang akhirnya aku entah gimana peristiwa itu akhirnya aku menyanggupi aku akan membuat film di tahun ini. Kalau sampai di tahun itu aku nggak syuting, aku akan makan kotoran di akhir tahun kalau aku sampai nggak syuting. Itu rongnya urolas. Oh, ya suwi ngono lah. Walaupun kemudian aku tangi turu di pagi hari aku asu aku mau bengi ngomong apa ya ngono kan. Itu kelingan kan. Nah, tapi mau nggak mau itu sesuatu sing kudu tak lakukan kan. Akhirnya aku juga aku sudah terlanjur untuk menyepakati taruhan itu dan akhirnya aku kudu gawe kan. Nah, dari situ kemudian justru itu yang memotivasi aku untuk membuat naskah apa gitu segala macam. Akhirnya aku mulai nulis, aku mulai bikin, terus sambil aku ngumpulin uang gitu kan dari aku nyuting manten, bikin video klip atau apapun itu sehingga uangnya terkumpul. Ya udah aku mulai syuting gitu. Pas aku syuting, aku merasa bahwa wah ini filmku yang film memang masterpiece lah gitu. Wah, ini swadaya Mas, uang pribadi ya? Uang pribadi gue. Dan teman-teman waktu itu kan sangat membantu ya. Beruntungnya aku punya komunitas yang memang benar-benar loyal sama aku gitu. Walaupun kemudian sampai titik aku udah menelorkan beberapa film, terus aku melihat film pertama aku ki biyen gawe opo to asli. Kayak gitu. Tapi kalau nggak ada itu, ya aku nggak akan menjadi filmmaker gitu. Gitu. Itu proses itu dan itu memang sebuah situasi yang sangat tak syukuri lah. Gitu. Nah, dari situ editan sempat berhenti, film itu sempat nggak jalan karena aku aku juga pas titik di mana film itu lagi diedit, aku udah mulai semakin tertarik sama film kan. Makanya aku belajar. Dari situ aku coba mengenal film Asia itu dengan cara bertutur yang seperti apa. Kemudian mengenal film Prancis, film-film yang punya gaya tutur sing ya realis lah kan gitu. Aliran realis gitu. Sementara kan yang tak gawe kan film-film yang sangat imajinatif, fantasi ala-ala Hollywood kan gitu. Aku isin gitu. Di titik aku gawe nanti wah ini era layak tayang ini kira layak publish ini. Aku sampai sangat tidak percaya diri itu gitu. Tapi sama editorku kemudian diyakinkan untuk apapun yang kamu rasakan saat ini kamu tetap harus menyelesaikan film itu gitu. Kamu udah mengeluarkan duit belasan juta, kamu udah dibantuin teman-teman. Terus kalau ini sampai nggak jadi kamu akan menutup peluangmu untuk membuat film lagi gitu. Maka kemudian dari situ filmku kudu dirampungke piye carane. Dan ternyata ketika filmku rampung, iseng-iseng dilebokke ning festival ngono kuwi diapresiasi sama Ganesha Film Festival Bandung pada saat itu. Gitu. Itu yang membuat, kok iso lebih festival film kayak ngene ngono. Aku kan semakin jadi percaya diri kan gitu. Nah, dari situ aku langsung mulai
mulai apa ya bener-bener menimba ilmu gitu dalam hal itu. Aku ya akhirnya aku sempat membuka diri untuk mulai bergaul sama pada tahun itu tuh aku mulai jualan yang 5-6 film Iya, gitu. apa Mas filmnya judulnya? The Messenger. The Messenger. Ono kok gue nang YouTube. Ah, Aku oke. wis posting gitu. Terus aku belajar dari 5-6 film, terus aku belajar dari dulu Ahmad Festi Anggoro, Mamat editor itu sempat bikin program Si Mamat namanya, diskusi sinema Jumat. Oh iya Gitu yang memang di situ agendanya banyak sutradara-sutradara Jogja yang dengan nama-nama besarnya itu sering membuat materi presentasi, ngobrol, oke. sharing, Ramai bahkan nonton film ya? nonton film atau bahkan membedah film, nonton film bersama terus kemudian dibedah, dan ada sesi juga menguji ide. Jadi misal aku pernah tuh, jadi aku membuat naskah gitu kan, terus kemudian aku presentasi di depan si orang-orang itu, terus dibantai gitu. Jadi itu jadi diskusi yang sangat pitching menarik gitu sih. ya? Kayak pitching. lah. Latihan presentasi, latihan bagaimana merumuskan ide, latihan untuk menajamkan ya banyak hal lah tentang konsep dan gagasan gitu. Nah, aku mulai bertumbuh dari situ sih. Ya sampai sekarang aku jadi nggak bisa berhenti lagi untuk bikin film gitu. Itu karena nagih atau karena keadaan yang membuat itu gitu? Karena satu nagih iya, dan memang untuk sekarang ya ini aku bisa dan ini aku percaya bahwa ini akan menjadi sumber mata pencaharianku gitu. Kayak gitu. Karena memang dari dulu kan aku gimana ya, maksudnya aku itu sangat lemah dalam eksak ya gitu. Nah, maka kan kemudian aku sudah punya visi untuk memilih bekerja dengan profesi yang aku suka gitu. Kayak ya aku berasal dari keluarga akademisi yang tentu saja menuntutku untuk menyelesaikan kuliah, menuntutku untuk kemudian memenuhi apa yang waktu aku sebelum seni rupa aku nih sastra Inggris gitu. Jadi tuntutan itu jadi sangat banyak kan gitu kan. Tapi beruntungnya aku punya ibu yang benar-benar mensupport aku. Kalau memang kamu memilih jalan yang seperti ini, maka kemudian seriusilah apa yang memang pengen kamu lakukan gitu. Dan ternyata terwujud gitu. Nah dari situ kemudian aku sih memang benar-benar membuat film itu jadi kayak ya bagikan candu aja gitu kira-kira. Oh iya. Sebenarnya aku langsung nyambung ke tema sih ya. Langsung nyambung ke tema sih. Season sing ini, bahasanya season, kita bahasanya season ya. Di sinema yang season ini tuh sebenarnya berangkat dari kegelisahan sing mungkin sedikit banyak udah disinggung Mas Tata sih, soal sebenarnya gimana kebiasaan atau kultur pembuatan film di Jogja sing kita tahun 2000-an awal tuh generasinya yang sekarang, generasinya Mas Iva, generasinya Mbak Hedi, Anggidun nih, kultur pembuat film ini kan berangkat dari bawah ya. Jadi bikin film ya patungan, terus kebiasaan nonton filmnya saling nonton film ning kos-kosan ngono kayak itu sama lain. Nah kan itu Mas Tata udah nyinggung soal itu ya. Tapi kemudian sebenarnya pertanyaan kami adalah ning situasi hari ini sing potensi kesempatan pendanaannya lebih luas nih Mas. Kan nggak film saiki kesempatannya kaming patungan, tapi yo ono Backcraft, ono Kemenparekraf, ono FBK, ono Akatara, ono Jogja ada Danais tuh. Sebenarnya mungkin persoalan pertama ya sebenarnya Mas Tata kan beberapa kali juga punya kesempatan untuk mengakses dana itu ya Mas, difasilitasi, dapat dukungan itu. Sebenarnya kami membayangkan sih kira-kira generasi pembuat film hari ini yang angkatannya Mas Tata mungkin kan wis mulai tumbuh kegiatan berfilmnya bersamaan dengan terbukanya kesempatan pendanaan. Kuiki sebenarnya merubah sedikit banyak cara proses kreatif kan sih Mas? Atau bagaimana sebenarnya itu mempengaruhi proses pembuatan film gitu. Menurut saya pasti kepengaruh ya. Tapi menurut kita sih pengen eksplorasi sebenarnya sisi itunya, sisi bagaimana sebenarnya seniman menghadapi berbagai macam aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh negara gitu. Nah, dalam hal gue ya sebenarnya kan bicara tentang generasiku aku termasuk generasi tengah-tengah. Bahkan mungkin dibilang angkatanku sing seumuranku atau sing memang selevel dengan aku sekarang di Jogja, aku termasuk anak bontot sebenarnya. Gitu. Bahkan kayak Agung Koclak, Wahyu Agung yang usianya jauh lebih muda dari aku, tapi kan dia justru masuk ke filmmaking itu kan lebih duluan dia gitu. Dia kalau nggak salah udah dari 2009 atau berapa gitu udah mulai membuat film-film pendeknya dia gitu. Dan aku memang terlambat gitu. Dan juga ketika banyak PH-PH atau komunitas di Jogja, komunitas perfilman tumbuh, itu kan memang aku bukan orang yang memang punya concern di situ gitu. Jadi aku kayak punya teritoriku sendiri gitu kan. Aku punya
punya sirkuitku sendiri sebenarnya. Itu yang membuat aku jadi sedikit bukan berseberangan ya, tapi ya itu sirkuitnya berbeda sebenarnya gitu. Intinya punya sikap sendiri gitu ya. Punya sikap sendiri dan punya jalan sendiri. Tapi memang kalau bicara tentang kultur menonton bareng, terus bicara tentang kultur tentang pendanaan gitu kan, itu sesuatu yang aku mengalami dua-duanya gitu. Kalau bicara tentang apa yang aku lakukan ketika aku membuat film, misalnya di film pertamaku aku mengumpulkan duit sampai 15 juta gitu. Terus aku membuat pada tahun itu kan 15 juta ya ora duit sithik toh. Bahkan sekarang pun juga bukan uang saiki lumayan banget gitu. Heeh, gitu kan. Betul. Tapi setelah aku gawe film kuwi kayak ya tadi aku bilang candu gitu. Jadi setelah aku gawe, aku jadi pengen gawe meneh. Akhirnya aku nyelengi meneh, aku nabung meneh, terus aku pengen gawe meneh gitu. Walaupun kemudian hasil dari film kedua yang aku bikin itu sampai sekarang nggak jadi gitu. Karena ya ada banyak masalah. Dan aku juga udah menghabiskan banyak uang buat itu gitu. Tapi dari situ jiwa militanku jadi terbangun gitu. Karena memang jadi apa ya? Aku mencintai bagaimana proses filmmaking itu berjalan dalam hidupku gitu. Nah, dan ketika kemudian kanal itu mulai dibuka, pemerintah yang mulai menginisiasi proyek-proyek yang ternyata bisa dijemput sama orang-orang yang memang delala iki, mereka aktif dan bisa melihat kesempatan itu sehingga mereka kemudian mensubmit ide-idenya mereka. Ya menurutku itu hal yang sangat positif gitu. Karena dengan kondisi zaman yang sekarang, era digital yang benar-benar mulai dahsyat, yang kita nggak akan pernah tahu teknologi kedepannya akan ada apa lagi, itu kan membuat film itu menjadi semakin mudah gitu. Artinya jika kemudian itu bertepatan dengan pendanaan yang mulai sporadis menyebar gitu, itu tuh jadi menurutku jadi balance prosesnya gitu. Aku suka dengan kondisi itu. Jadi akan semakin banyak filmmaker yang ternyata yang dulu misalnya kemudian karena banyak keterbatasan kita nggak bisa melihat bakat-bakat baru yang bermunculan gitu. Tapi karena kemudian sekarang anak-anak muda zaman sekarang saya mulai bertumbuh, iso gawe film ya nganggo iPhone ya iso, bahkan nganggo ya kamera apapun dengan banyak keterbatasan mereka bikin film dan itu bagus. Itu kan jadi apa ya, sesuatu yang wah iki ono bakat baru. Iki ono talenta yang benar-benar muncul fresh gitu. Nah, ditambah kemudian ketika dia aware bahwa memang pemerintah itu menyiapkan dana untuk membentuk kreativitas orang dengan mengakomodir menciptakan ruang untuk mereka bisa pitching dan menyedot dana mereka untuk kemudian dijadikan film. Menurutku itu akan menjadi proses yang sangat positif sekali ya. Jadi kayak ya dijemput kan sama pemerintah dan kita jadi bisa melihat orang-orang filmmaker baru yang mulai bertumbuh sih. Dan aku mengapresiasi itu gitu. Dalam kondisi hari ini ya. Dalam konteks dia membuka kesempatan gitu ya. Dia membuka kesempatan. Mas Tata juga ngelihat itu ya, berarti ya. Aku melihat itu sih. Aku melihat bahwa banyak tumbuh SDM baru ya. Pastinya. Karena aku juga bagian dari proses itu, Mas. Maksudnya aku sangat mensyukuri ketika Danais itu ada gitu loh. Ketika semua, maksudnya pada saat kita masih neng Jogja ataupun di Jakarta ketika pemerintah belum membuka kanal tentang pitching film segala macam pendanaan kayak gitu kan, banyak orang-orang yang mencari di luar kan pendanaan itu kan dari luar, dan sangat terbatas orang-orang yang bisa mengakses pendanaan funding dari luar itu gitu. Nah, aku termasuk orang yang cukup kesusahan untuk bisa mengakses itu juga pada saat itu gitu. Makanya kemudian aku memilih untuk ngeragati filmku dewe gitu. Tapi kan ketika ternyata Danais mulai dibuka untuk semua orang, terus misalnya kemudian Akatara mulai ada, atau kemudian kesempatan-kesempatan yang lain mulai bermunculan, itu jadi kayak iso iki gitu. Buat iso iki aku coba mengajukan untuk dapat uang, dan ternyata beruntungnya aku bisa menjadi salah satu orang yang didanai gitu. Jadi kalau misalnya aku bilang sekarang, aku rasa sepakat kalau kayak ngono-ngono ya aku ngapusi sih gitu loh. Karena aku justru sangat merasakan manfaatnya dari situ sih. Jadi karena ada pendanaan itu otomatis regenerasi
bisa terjadi gitu Betul. ya. Karena itu juga Betul, salah itu. satu dampak positifnya Betul, itu ya. betul. Bakat-bakat baru itu Mas yang sebenarnya penting buat Gitu. keberlangsungan regenerasi sinema Indonesia sih, kayak gitu. Terus Mas Tata itu berarti kan sudah, kalau kita ngomong Danais ya berarti konteksnya Danais dulu. Danais itu jenengan itu sudah lolos 2 kali kalau nggak salah ya. Betul. Yang satu film Natalan, Natalan. yang satu yang terakhir film Los Yogyakartos ya. Ya. Terakhir itu. Nah kalau ngomong masalah Danais itu kan ada pitching dan ada, pasti kalau pitching ada kuratornya ya. Nah pertanyaan saya itu pasti ada kompromi-kompromi yang dilakukan antara kurator sama jenengan sebagai filmmakernya gitu ya. Nah boleh tahu kompromi-kompromi, kita ngomong paling terakhir aja film Los Yogyakartos ya. Boleh diceritain nggak kompromi-komprominya tuh apa saja? Lalu apakah kompromi antara jenengan sama kurator itu mengganggu konsepnya jenengan nggak? Maksudnya baik pesan maupun idealisasinya jenengan dalam filmnya jenengan, konsep Los Yogyakartos ini. Saya nambah dikit ya. Nambah dikit. Posisi antara seniman dan negara yang dalam hal ini adalah pemerintah gitu loh. Pas zaman Orba seniman direpresi oleh pemerintah, tidak diberi dukungan yang layak, tapi kemudian seniman bisa berekspresi secara kreatif, kemudian mencari jalan-jalan untuk tetap bisa ngeritik pemerintah dengan bahasa-bahasa yang subtil, bahasa-bahasa yang metaforis gitu. Kemudian bandingkan dengan situasi hari ini, pemerintah mungkin sudah kasih perhatian, sudah nggak ada kalau yang dia sebut sebagai musuh bersama gitu, kayak negara yang represif gitu. Tapi tetap aja bahwa negara sebenarnya selalu punya aturan terhadap bagaimana anggaran mereka digunakan. Bagaimana anggaran mereka digunakan untuk menarasikan soal apa sih gitu loh. Ada mandatori Iya, yang spesifik kan? dan itu malah kadang yang sangat tidak bisa dinegosiasikan adalah yang tidak tertulis gitu loh. Yang tertulis kadang malah bisa dinegosiasikan. misalkan yang tidak tertulis adalah nek kowe ngangkat film tentang Yogyo, kowe mesti ngerti lah apa sing kalau diomongke. Kayak kan gue peraturan tidak tertulis yang kemudian jadi menurutku jadi fenomena yang dihadapi oleh para seniman hari ini gitu loh. Apakah kompromi-kompromi semacam itu mempengaruhi konsep jenengan dalam menyampaikan pesan sama idealismenya jenengan dalam kali ini film Los Yogyakartos ya, itu terganggu nggak akhirnya dengan kompromi seperti itu? Ya nek misalnya mereka nggak kompromis yo naskahku nggak bakal diambil saja nih. Semudah itu gitu. Karena sejak dari dalam tulisan pun apa yang aku bikin di dalam Los Yogyakartos itu memang sudah sama persis sama apa yang aku tulis di dalam naskah. Oh iya. Nggak ada sesuatu yang benar-benar dibatasi dari mereka gitu. Itu yang kenapa kemudian aku bersyukur kurator-kurator yang ada di Dinas Kebudayaan itu sangat terbuka untuk bicara tentang tafsir budaya gitu. Karena kan ya akhirnya kan menafsirkan budaya itu tidak hanya sesuatu sing adiluhung toh, ngono kae. Sing tradisi opo segala macam gitu. Tapi ternyata mereka merespon sesuatu yang bahkan memang secara tema itu yo gelap, secara tema itu memang sesuatu yang jarang untuk diperlihatkan dalam konteks budaya gitu. Dalam konteks Jogja Dalam konteks Jogja sebagai kota pelajar, kota wisata gitu. Nah, itu sesuatu yang aku tidak mengalami hal-hal seperti itu ya. Walaupun ada titik di mana ketika masuk ke proses supervisi, aku kontak-kontakan dengan supervisiku dan memang dia juga sebenarnya khawatir akan beberapa hal gitu. Ya mungkin tentang penamaan atau mungkin tentang meredus beberapa peristiwa pengadeganan yang dilakukan oleh karakter tertentu. Dalam ini yang kemudian memang bersinggungan dengan sebuah institusi gitu. Cuman kan memang aku mencoba mengakomodir itu. Aku orang yang sangat kompromis juga. Aku orang yang sangat kompromis banget sebenarnya karena aku terdidik dari iklan kan. Cacah iklan kan memang cacah sing memang kudu sangat kompromis dengan banyak situasi. Jadi aku bertumbuh dengan itu gitu. Nah, ketika si supervisi ngomong tentang beberapa aturan main itu, ya aku bilang oke, nggak masalah gitu. Tapi ternyata kalau nggak salah ya aku agak lupa gitu. Tapi ternyata setelah beberapa hari setelahnya dia nelfon aku meneh ngomong, ora apa-apa ding ta, wis cuekin bae, ora apa-apa, ora masalah. Oh ya wes gitu. Akhirnya kowe ora masalah tenan iki, ora masalah. Ya udah aku bikin gitu. Artinya
aku bisa menjawab semua pertanyaan mereka, aku bisa menjawab semua concern-concernnya mereka waktu aku presentasi ya. Dan ketika aku berhasil meyakinkan mereka atas visi yang pengen aku kerjakan di film itu, dan mereka sangat paham betul apa yang pengen aku lakukan, ya mereka kemudian ya udah percaya aja bahwa aku memang bikin sesuatu yang pengen aku bikin tentang tema yang aku angkat di Los Yogyakartos gitu. Jadi ya aku jadi nggak mengalami masalah. Setelah diputar pun di mana-mana nggak pernah ada. Sejauh ini aman ya Mas? Nek masalah pemutaran di mana-mana waktu itu aku merasa aman-aman aja. Justru sebenarnya ketika gue mulai diupload nang YouTube, gue aku sih rada deg-degan sakjane ngono kae. Ketika ada yang YouTube. Ketika nang YouTube ngono kae kan. Cuman kan Karena musuh netizen. yang musuh netizen, musuhnya juga ya gue ngerti dhewe to karakter-karakter sih muncul ning kono ketika kemudian tersinggung gitu. Loh, tapi sampai sekarang aku juga masih ada. Aku durung hilang ya wes. Mungkin karena judulnya nggak pakai kata viral atau detik-detik gitu loh. Mungkin. Kurang clickbait gitu. Mungkin. Oh iya ya. Nah, jadi penasaran saya. Kalau ketika ini kan masalah pendanaan Danais ya. Nah, tadi jenengan dengan kompromi terus idealisnya jenengan itu juga masih bisa terakomodir, tidak terganggu malah kalau yang saya tangkap ya sama pesannya. Ketika jenengan dengar kata pendanaan Danais waktu itu, aduh ada Danais nih gitu loh. Mindsetnya jenengan tuh mindsetnya adalah berkarya atau langsung mindset wah project nih. Berkarya. Kui kalau misalnya bisa dibilang proyek kui aku tidak mendapat uang sepeser pun. Ya karena gini, dalam titik itu aku mendapatkan sumber dapurku ngebul, mergo aku mengerjakan iklan sebenarnya. Gitu. Tapi ketika kemudian aku ingin mengerjakan film pendek, sebuah konsep yang memang murni dari apa yang pengen aku bikin gitu. Ya aku memang menganggap itu sebagai berkarya gitu. Jadi walaupun kemudian aku bekerja di iklan, tapi aku memang punya visi untuk menjadi seorang filmmaker yang bisa masuk ke dalam dunia industri. Gitu. Makanya ketika aku membuat Natalan, bagiku itu Natalan itu adalah bagaimana aku bisa didanai oleh pemerintah dan aku latihan membuat film dengan narasi cerita yang baik. Dari situ teknis aku tinggalkan gitu. Yang penting aku pengen gawe cerita, sing cerita niki iso tersampaikan, penonton iso membawa rasanya. Oke, ketika Natalan itu hadir dan ternyata orang-orang mengapresiasi film itu gitu, aku merasa bahwa oke, aku secara narasi cerita aku serampung gitu. Nah, di Los Yogyakartos aku pengen lebih meningkat lagi gitu secara value produksinya. Apa yang pengen aku tingkatkan di situ? Oke, nek kemarin aku udah bicara tentang bagaimana aku belajar untuk bercerita, hari ini aku ingin belajar bagaimana aku bisa membuat visual yang keren, visual yang memang pengen banget aku bikin gitu. Nah, itu kan ada effort yang diperlukan kan. Maksudnya jadi butuh kamera yang high end, lighting yang pada waktu itu Arri Sky panel juga masih baru, segala macam. Itu kan sesuatu yang regane iki larang banget gitu loh. Jadi ada banyak pertaruhan yang aku lakukan ben piye carane iki iso dadi sesuatu sing iso tak kerjakan dan keinginanku bisa terkabul gitu. Nah, ya akhirnya kan harus ada pengorbanan. Walaupun kemudian jangan sampai teman-teman yang ikut syuting dalam proyekku juga ora dibayar, enggak gitu. Tapi memang aku yang akhirnya banyak mengorbankan jatahku gitu kan untuk kemudian dialokasikan untuk menyewa alat-alat yang berat itu supaya visi yang aku bikin lewat visual itu terwujud gitu. Itu keyakinan yang harus aku lakukan gitu dan nyatanya sampai titik ini aku bisa sampai bertemu dengan studio-studio besar di Jakarta ya lewat Los Yogyakartos gitu. Jadi memang aku percaya bahwa film ini bisa membawaku ke titik yang lebih tinggi dan itu terjadi gitu. Makanya memang kalau bagiku film pendek itu adalah medium buat aku berkarya, bukan untuk mencari uang. Berarti itu kan sampai nombok Mas ya kalau tak tangkap tadi dulu. Ya udah dibilang. Tapi kan apa yang harusnya betul. Jenengan enggak jangan lepas lah istilahnya untuk kesejahteraan lainnya gitu. Sama visi dalam konsepnya itu tercapai gitu. Iya, ya recall dari apa yang aku bilang tadi Mas, ketika aku pertama kali gawe film aku nganti rela ngetokke duit belasan juta iki sebenarnya di film ngono lho. Lah dalam titik iki aku dikei duit lumayan oke ngono kae. Sisane wae sebenarnya aku iso gawe sesuatu sing maksimal yang pengen aku bikin. Pertanyaan berikutnya saya jadi ingat ada satu pertanyaan dalam beride Mas gitu. Ketika jenengan dengar mungkin ini untuk pendanaan yang lainnya ya. Ketika jenengan juga mendengar ada pendanaan A, B, C, apalagi Danais misalnya gitu.
Nah, ide-ide yang Anda pitchingkan, yang jenengan pitchingkan itu apakah memang khusus untuk pendanaan itu atau sebelumnya aku udah punya stok nih, tinggal ada pendanaan mana tak masukin gitu loh. Terus kalau misalnya ini nggak lolos ya tak masukin ke sana. Jadi intinya ide itu dibuat khusus untuk satu pendanaan itu atau sebenarnya sudah punya stok sebelumnya dan bisa dimasukkan ke pendanaan yang lainnya kalau di satu pendanaan ini gagal misalnya gitu. Atau malah satu lagi. Atau malah Mas Tata punya stok sekitar sing iki pendanaan iki pendanaan. Karena menurutku setiap pendanaan punya karakter nih. Duit nyetok. Cara nyetok ceritanya gitu. Ide itu seperti itu enggak? Kalau pada waktu itu, Pada waktu Natalan dan Los Jakarta, aku memang membuat untuk Danais. Langsung, aku tahu arahnya kemana gitu. Dan aku waktu itu juga tidak punya, karena maksudnya waktuku untuk membuat cerita kan juga ora akeh ya, jadi aku juga tidak punya tabungan cerita gitu. Iya. Tapi kalau sekarang iya. Kalau sekarang aku sudah tabungan cerita akeh, ngono kae atau gara saiki iki cocoke nggo sapa? Gara iki cocoke nggo sapa saiki terjadi gitu. Nek mbiyen ora kepikiran to. Gitu. Jadi nek mbiyen ya ngono kuwi, tapi sekarang wis mulai karena udah sadar kan bahwa cerita itu adalah sebuah IP kan, sebuah produk yang memang aku tahu nanti aku harus tak geledakkan kudu tak lebokke ning ndi sudah mulai dipetakan sekarang harus gitu. mungkin nek konteksnya Mas Tata itu aku ngeliatnya nggak seresponsif. Memang sebenarnya gagasannya itu udah menubuh aja. Ngelihat persoalan kota, ngelihat persoalan yang dia lihat di sekitarnya. Aku ngelihat Natalan dan Los Zakartoski ketika ini bukan sesuatu yang baru dipikirkan ketika ada Danais loh. Untuk ini persoalannya kayak udah dilihat lama deh Mas Tata. Entah ini pengalaman pribadi atau pengalaman keluarga atau Mas Tata memang secara sosial dekat dengan, kalau misalkan Los Zakartos mungkin dekat dengan preman-preman Jogja, aku nggak tahu ya. Memang faktanya betul Mas. Maksudnya aku nggawe kenapa kemudian aku iso membuat itu secara organik. Kuwi iki karena memang ya aku cedak karo apa yang aku bikin. Natalan tentu saja gitu loh. Maksudnya aku melihat peristiwa itu lewat kamasku. Ngono kuwi. Oh, aku ndelok kamasku kok ngene iki tak gawe cerita. Los Jakarta kuwi kan masalah recall memoriku zaman-zaman aku SMP SMA. Bagaimana aku bersinggungan dengan orang-orang sekitarku dunia ning Yojo ngono lho. Dadi ya wis garek begitu aku ning kene tak gawe film wae gitu. Kan sebenarnya problemnya wes deket banget. Sebagai seniman memang melihat problem kota ki cedak. Seniman ketika berkarya itu posisinya ada yang dia mengangkat satu isu yang sebenarnya mungkin bukan pengalaman dia. Ya kita sering lihat lah misalkan film-film panjang ya kayak ngangkat film-film sejarah gitu kan. Pembuat filmnya bukan pelaku sejarahnya tuh. Tapi ada juga yang modelnya kayak Mas Tata ini. Modelnya kan kayak jadi kayak menyuarakan sesuatu aja tuh Mas. Maksudnya aku punya kegelisahan apa tak ceritake gitu loh. Aku suarakan kegelisahanku lewat apa yang aku bisa gitu. Misalnya kayak series hitam yang barusan kita bikin gitu, yang barusan aku bikin. Kan temanya tentang zombie yang hidup di sebuah desa di daerah Imogiri gitu kayak. Tapi bagaimanapun juga alih-alih kita melihat genre thriller misteri, tapi kan aku juga sedang menyuarakan tentang situasi korupsi, situasi tentang kultur masyarakat yang semakin menghadapi dinamika sosial yang kampungnya semakin mulai pudar. Ngono-ngono kan tak suarakan juga gitu. Artinya jangan sampai aku membuat film ki sing dadi berjarak karo aku dhewe gitu. Iya. Tetap meskipun tampilannya seimajinatif tapi ternyata konten sosialnya dekat juga sama modelnya Mas Tata ya. Iya.